Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, yang saya hormati dosen pengampu yaitu Ibu Ika Darwati MSc, dan yang kami banggakan seluruh rekan-rekan yang alhamdulillah kesempatan hadir pada pagi hari ini. Baik, adapun tujuan kami di depan ini yaitu ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami yang berjudul Interpretasi, Pemanfaatan dan Pelaporan Hasil Penilaian. Baik, yang mana materi pertama akan disampaikan oleh Faradila Mutiara Sani. Kepada Faradila Mutiara Sani kami persilakan. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu latar belakang. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas, proses dan hasil belajar sebagai bagian dari peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui sistem penilaian atau evaluasi. Evaluasi yang merupakan suatu kegiatan untuk melihat sejauh mana tujuan yang direncanakan telah dikuasai atau telah dicapai oleh objek evaluasi setelah melalui suatu proses atau pengalaman. Penilaian atau evaluasi dilakukan oleh semua orang baik di lingkungan keluarganya, masyarakat maupun di lingkungan sekolah pada khususnya. Dapat dipastikan bahwa setiap guru yang mengajar melaksanakan kegiatan penilaian, atau dengan kata lain, tidak seorang guru pun yang tidak melaksanakan kegiatan penilaian terhadap hasil belajar peserta didiknya. Hal itu dikarenakan menilai hasil belajar siswa bagian integral dari aktivitas pengajaran. Masuk yang kedua, yaitu rumusan masalah. Di sini kami membahas yang pertama, bagaimana konsep pelaporan data hasil penilaian. Yang kedua, bagaimana hakikat pelaporan hasil penilaian. Yang ketiga, bagaimana bentuk pelaporan hasil penilaian. Dan yang keempat, bagaimana pemanfaatan hasil penilaian dan standar pemanfaatan hasil penilaian. Masuk part 3, yaitu tujuan. Yang pertama yang dibahas untuk mengetahui konsep pelaporan data hasil penilaian. Yang kedua, untuk mengetahui hakikat pelaporan hasil penilaian. Yang ketiga, untuk mengetahui bentuk pelaporan hasil belajar. Dan yang keempat, untuk mengetahui pemanfaatan hasil penilaian, standar pemanfaatan hasil penilaian. Kita masuki bab kedua, yaitu tentang pembahasan. Yang pertama, konsep dan standar pelaporan hasil penilaian. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru, baik penilaian formatif maupun sumatif, sangat bervariasi pelaksanaannya. Ada guru yang melakukan kegiatan penilaian ini dengan persiapan yang bagus, baik dari segi apapun. Harus dinilai bagaimana melaksanakan penilaian itu maupun apa tindak lanjut dari penilaian tersebut. Tetapi kita tidak dapat menutup mata bahwa ada juga guru yang melakukan penilaian hanya untuk memenuhi tuntutan profesi dan tidak memperhatikan kualitas penilaian. Hal ini berdampak pada hasil belajar siswa. Masuk yang kedua, yaitu konsep dan standar pelaporan hasil penilaian. Dalam hal standar pengolahan dan pelaporan hasil penilaian, PMSP ditetapkan beberapa kriteria yang meliputi: 1. Pemberian skor untuk setiap komponen yang dinilai. Yang kedua, penggabungan skor yang diperoleh dari berbagai teknik dan bobot tertentu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, satu nilai dalam bentuk angka untuk setiap mata pelajaran serta menyampaikan kepada wali kelas untuk dituliskan dalam buku laporan pendidikan masing-masing peserta didik. Yang keempat, pendidik menulis deskriptif naratif tentang akhlak mulia, kepribadian dan potensi peserta didik yang disampaikan kepada wali kelas. Yang kelima, bersama wali kelas menyampaikan hasil penilaiannya dalam rapat dewan guru
dengan mengacu pada persyaratan kelulusan suatu pendidikan. Dan yang ketujuh, pendidik bersama wali kelas menyampaikan hasil penilaian kepada orang tua atau wali peserta didik. Masuk hakikat laporan hasil penilaian. Hasil belajar yang dicapai siswa hendaknya dilaporkan secara menyeluruh, baik sebagai data mentah berupa skor yang diperoleh siswa maupun sebagai data masak yang telah diolah dalam bentuk nilai siswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah. Misalnya nilai standar huruf angka. Lebih lanjut dilakukan interpretasi terhadap nilai yang diperoleh siswa. Misalnya kedudukan siswa dibandingkan dengan kelompoknya, atau posisi siswa dibandingkan kriteria yang telah ditentukan. Dengan demikian dapat diketahui tingkat keberhasilan siswa baik dilihat dari kelompoknya maupun dari tujuan yang harus dicapai. Interpretasi ini berkaitan dengan perbandingan. Data hasil penilaian sebaiknya dilakukan kepada semua staf agar semua dapat mengetahui bagaimana kegiatan proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Yang pertama yang dibahas yaitu laporan kepada kepala sekolah, yang kedua laporan kepada wali kelas, dan yang ketiga laporan kepada pembimbing. Hasil belajar siswa disampaikan dalam bentuk yang ringkas, tetapi cukup jelas hingga dapat dengan mudah dipahami kepala sekolah. Melalui laporan tersebut, kepala sekolah dapat menangkap maknanya sehingga ia mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam bidang studi tersebut. Berikut adalah sebagai contoh bentuk laporan guru kepada kepala sekolah mengenai prestasi siswa. BSNP menentukan 5 standar pemanfaatan hasil penilaian sebagai berikut. Yang pertama, pendidik mengklasifikasi peserta didik berdasarkan tingkat ketuntasan pencapaian standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Yang kedua, pendidik menyampaikan balikan kepada peserta didik tentang tingkat capaian hasil belajar pada setiap KD disertai dengan rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan. Yang ketiga, peserta didik yang belum mencapai standar ketuntasan, pendidik harus melakukan pembelajaran remedial agar setiap peserta dapat mencapai standar ketuntasan yang dipersyaratkan. Yang keempat, kepada peserta didik yang telah mencapai standar ketuntasan yang dipersyaratkan dan dianggap memiliki keunggulan, pendidik dapat memberikan layanan pengayaan. Dan yang kelima, menggunakan hasil penilaian mengevaluasi efektivitas kegiatan pembelajaran dan merencanakan berbagai upaya tindak lanjut. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada penjelasan. Baiklah, itulah tadi materi yang pertama. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Dan selanjutnya yaitu adalah manfaat hasil penilaian hasil belajar formatif. Data hasil penilaian formatif dapat diperoleh guru secara langsung pada akhir proses belajar mengajar berupa skor hasil pasca tes. Sedangkan evaluasi formatif merupakan proses untuk mendapatkan data yang akan digunakan dalam rangka memperbaiki pembelajaran. Data ini di samping penggambaran rumah tujuan instruksional oleh para siswa juga memberi petunjuk kepada guru tentang keberhasilan dirinya dalam mengajar. Oleh sebab itu, data ini sangat bermanfaat bagi guru dalam upaya memperbaiki tindakan mengajar selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu adalah manfaat hasil belajar sumatif. Penilaian sumatif dilaksanakan pada akhir program selama 1 catur bulan atau semester untuk mengukur tingkat penguasaan hasil belajar para siswa. Data hasil penilaian sumatif dapat digunakan guru untuk yang pertama yaitu adalah membuat laporan kemajuan belajar siswa setelah mempertimbangkan pula nilai dari hasil tes formatif
dan kemajuan-kemajuan belajar lainnya dari setiap siswa. Kemudian yang kedua, menata kembali seluruh pokok bahasan dan subpokok bahasan setelah melihat hasil tes sumatif, terutama kelompok materi yang belum dikuasainya. Kemudian yang selanjutnya, melakukan perbaikan dan penyempurnaan alat penilaian tes sumatif yang telah digunakan berdasarkan hasil-hasil yang telah diperoleh atau dicapai siswa. Kemudian yang berikutnya, merancang program belajar bagi siswa GBPP pada semester berikutnya berdasarkan hasil-hasil yang telah dicapai dari tes sumatif program belajar sebelumnya. Selanjutnya yaitu adalah manfaat hasil penilaian proses belajar mengajar. Data hasil penilaian proses belajar sangat bermanfaat bagi guru, siswa, dan kepala sekolah. Bagi guru ialah ia dapat mengetahui kemampuan dirinya sebagai pengajar, baik kekurangan maupun kelebihannya. Guru juga dapat mengetahui pendapat dan aspirasi para siswanya dalam berbagai hal yang berkenan dengan proses belajar mengajar. Berdasarkan informasi ini, guru dapat memperbaiki dan menyempurnakan kekurangannya dan mempertahankan atau meningkatkan kelebihan-kelebihannya. Baik, adapun kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini, yaitu hasil penilaian yang dibuat oleh guru dalam bidang studi atau mata pelajaran yang diajarkan tidak hanya berguna bagi dirinya dan bagi siswanya, tetapi juga harus dimanfaatkan oleh semua staf sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Untuk itu, setiap guru bidang studi atau mata pelajaran perlu memberikan laporan tentang data hasil penilaian secara periodik kepada berbagai pihak, yakni kepala sekolah, wali kelas, guru pembimbing, dan juga kepada rekan guru lainnya. Pada tahap-tahap selanjutnya, data ini sebaiknya dimanfaatkan bagi kepentingan tugas-tugas yang dipikulnya sesuai dengan peran masing-masing. Laporan dan pemanfaatan hasil penilaian mencakup data penilaian proses belajar mengajar dan penilaian hasil belajar siswa. Bentuk dan isi laporan dapat dibuat atau ditentukan oleh sekolahnya sesuai dengan kesepakatan dengan kriteria mudah, sederhana, dan bermakna untuk dipelajari dan dimengerti oleh semua pihak. Data laporan hasil penilaian hendaknya didokumentasi secara teratur agar suatu waktu dapat digunakan manakala diperlukan. Kemudian ada pun saran yang pertama yaitu bagi guru. Sebagai guru kita harus memanfaatkan data hasil penilaian semaksimal mungkin agar dapat mengakibatkan dampak positif terhadap hasil belajar peserta didik. Dengan hasil belajar yang baik, tentunya kita akan merasa bangga sebagai pendidik yang mampu mengembleng peserta didik menjadi individu yang berpengetahuan dan berpandangan baik pula. Karena indikator keberhasilan seorang guru adalah prestasi peserta didiknya. Kemudian adapun bagi mahasiswa calon guru, kita sebagai mahasiswa calon pendidik atau calon guru harus bisa memahami cara pelaporan dan pemanfaatan data hasil penilaian agar hasil penilaian tersebut dapat difungsikan untuk kemajuan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan tempat kita bekerja nantinya. Kemudian yang ketiga, bagi siswa, sebagai siswa kita harus bisa memanfaatkan hasil penilaian berupa perbaikan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam pembelajaran agar prestasi atau hasil belajar kita senantiasa meningkat. Baik, demikianlah presentasi kami pada pagi hari ini. Untuk sesi berikutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kepada Maria Ulfa kami persilahkan. Baik, di sini saya akan bertanya kepada kelompok 7 mengenai pelaporan nilai. Nah, di sini pertanyaannya, mengapa seorang guru harus melaporkan hasil penilaian peserta didik dan ditujukan kepada siapa laporan tersebut? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Pada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan.
Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Maria Alfa. Mana jawabannya akan dibacakan oleh para jamaah pada saat ini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Maria Ulfa. Mengapa seorang guru harus melaporkan hasil penilaian peserta didik dan ditunjukkan kepada siapa? Karena untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah diterapkan, mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik untuk mengetahui kegiatan pembelajarannya. Baik, itulah jawaban dari kami. Dan ditunjukkan kepada peserta didik. Baik, kepada saudari Maria Alfa, apakah dapat memahami jawaban dari kami? Baik, saya mengerti. Menerima jawaban dari kelompok 7. Baik, terima kasih. Saya ingatkan kembali, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Baiklah, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami sudahi presentasi kami pada pagi hari ini. Baik, apabila ada kesalahan mohon diberi izin dan diberi maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.